tentunya yang baik dengan bismillah, dengan nama Allah, maka sesuatu yang tidak diniatkan dengan nama Allah itu akan cacat, atau dalam satu riwayat akan menjadi tidak sempurna sesuatu itu. Dan mudah-mudahan kita bertemunya tidak hanya di musola sekarang di Cempaka ini saja, tapi mudah-mudahan kita berlanjut nanti bertemu halaqah kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi juga, almar'u ma'aman ahad, seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau dia cinta dengan majelis ilmu, dia cinta dengan musola, dengan masjid, dengan majelis zikir, insya Allah nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia juga suka dengan majelis ilmu, majelis zikir, atau di masjid atau di musola. Mudah-mudahan niat kita kembali lagi kepada niat karena Allah. Apa yang kita niatkan diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan itu saja, ternyata banyak sekali fadilah atau keutamaan bagi orang yang sedang ada di majelis ilmu. Di antaranya Allah turunkan rahmatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil kita, dosa mata kita, dosa pandangan atau pikiran kita. Sebab Allah tahu semua tentang hal yang ada di dalam hati kita, lintasan-lintasan hati kita. Allah semuanya tahu, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang tidak terlihat. Sebab Allah mengetahui, tidak seperti pengetahuan kita manusia yang sangat amat banyak keterbatasannya dibandingkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan itu saja, bahkan pengetahuan atau ilmu yang Allah turunkan ke alam dunia ini itu baru 1% saja. Artinya perbendaharaan masih tersimpan 99% itu ilmu Allah masih belum banyak kita ketahui. Maka mudah-mudahan melalui kita ada di majelis ilmu, ada di majelis zikir ini, kita sama-sama untuk saling muhasabah. Muhasabah itu evaluasi amal kita, evaluasi kemajuan ilmu yang kita dapatkan, yang kita raih. Kita berharap mudah-mudahan ilmu kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat kalau ilmu itu diamalkan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Istiqomah dalam selalu kita menjaga, terutama adalah perbuatan baik, khususnya adalah bisa menjaga sholat-sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Sholat yang 5 waktu sudah pasti. Sebab perkara sholat ini adalah nanti amal yang pertama akan ditanya oleh Allah itu adalah sholat. Awalu ma yuhasabul insan, yang pertama amal yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita semua akan dikumpulkan di suatu tempat bernama padang mahsyar. Di situ kita menunggu giliran untuk dihisab. Semua amal kita, semua perbuatan yang dulu kita lakukan sewaktu kita di dunia, semuanya sama Allah akan ditanya satu-satu. Sebab yang namanya urusan dunia yang halal saja oleh Allah dihisab, apalagi sesuatu yang diharamkan. Itu semuanya ada ilmunya. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita insya Allah akan mengkaji sebuah kitab. Nama kitabnya adalah An-Nasaihud Diniyah. Nasaihu itu jamak. Jamak itu bentuk lebih dari satu. Nasaihu artinya nasihat-nasihat. Kalau satu nasihat, nasihatun. Jadi nasihat itu udah dari bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Indonesia itu mengambil atau mengadopsi bahasa Arab. Masjid, musola, dewan dari kata diwan, madrasah
juga dari bahasa Arab, artinya sekolah. Kemudian imam, bilal, khotib, mimbar termasuk, ya itu dari bahasa Arab. Jadi nasoihu artinya nasihat-nasihat, ad-diniyah artinya nasihat-nasihat keagamaan, dan dikhususkan maksudnya adalah urusan tentang agama kita, yaitu Islam. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama. Beliau juga masih keturunan Rasulullah yang disebut Habib. Yang sekarang ini ada, ya mungkin kalau kita mengikuti dunia akademik, katanya ada seorang yang dia bikin tesis, namanya Kiai Haji Al-Mukarram Ustadz Imaduddin. Pernah dengar? Yang mempertanyakan tentang Habib-habib atau sayyid-sayyid yang ada kebanyakan di Indonesia ini perlu dikaji dengan melalui tes DNA. Apakah betul dia itu nasabnya nyambung kepada Nabi atau malah tidak nyambung kepadanya. Jadi gelar Habib itu artinya orang yang dia punya keturunan atau dia ada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini termasuk ulama kenamaan. Dan beliau ini hidup pada periode ulama abad ke-17. Artinya beliau lahir tahun 1600-an. Ya, jadi sudah lumayan. Beliau sudah lama meninggalkan, tapi seseorang itu kan biasa dikenang karena apa? Ada karangannya, ada hasil tulisannya. Nah, meskipun beliau sudah meninggal, ini jadi amal jariah beliau yang sudah meninggal. Kitab-kitabnya masih dibaca, karangan buah karyanya itu masih banyak, bukan hanya di Indonesia saja. Bahkan kitab ini hampir di seluruh dunia sudah dibaca kitab ini. Jadi beliau termasuk juga seorang mujaddid. 100 tahun, setiap 100 tahun itu ada seorang mujaddid pembaharu. Pembaharu ini bukan berarti syariat Islam itu ya dirubah-rubah, tidak, tapi karena perkembangan situasi dan zaman yang selalu bergerak dinamis, permasalahan-permasalahan umat itu pasti setiap masa akan berbeda-beda. Nah, tentunya di sini harus ada seorang ulama yang mereka itu punya ilmu yang mumpuni, ilmu yang mereka bisa dapatkan dengan keilmuannya itu. Mereka mengeluarkan fatwa atau ijtihad. Ijtihad itu dikeluarkan karena apa? Dalil-dalilnya itu bukan dalil yang qat'i, tapi dalil yang zonni. Dalil qat'i nggak bisa dikotak-katik, tapi dalil zonni itu bisa dikotak-katik. Artinya apa? Dengan pendapat-pendapat yang disebut ijtihad. Contoh dalam masalah kemarin setiap kita menentukan tanggal 1 Ramadan itu ada ijtihad yang mereka tetap ya mempergunakan, ada pakai ilmu namanya ru'yatul hilal. Tapi juga ada yang menggunakan metode atau ilmu namanya metode hisab. Nah, itu disebut ijtihad. Kalau benar ijtihadnya pahalanya 2. Kalau tidak benar tidak dapat dosa, hanya dapat pahalanya 1. Jadi tidak ada yang namanya ijtihad itu ya mereka berdosa kalau sudah berijtihad. Kita tidak berkompeten dalam urusan itu. Karena apa? Kita miskin ilmu. Kita banyak kekurangan tentang ilmu. Ilmu sholat aja masih banyak yang belum kita ketahui. Kalau perlu kita sama-sama uji, yuk mari. Ada berapa rukun dalam sholat? 13. Ada? 13. Yang pertama, niat. Niat itu termasuk rukun. Rukun apa? Disebut dalam sholat. Rukun terbagi berapa di dalam sholat? Ada rukun qalbi, ada rukun fi'liyah, ada rukun maknawiyah. Nah, niat ini termasuk rukun apa? Nah, kemudian di dalam sholat selain rukun ada namanya sunnah di dalam sholat.
Dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah terbagi dua.